لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-111 dari surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Wa idh awhaytu, dan ingatlah ketika aku ilhamkan, ilal hawariyin, kepada hawariyin, pengikut setia Nabi Isa. Jadi kalimat wahyu ini kalau kepada selain Nabi, selain Rasul, itu bermakna alhama yulhimu, ilham ya. Terkadang kalimat wahyu itu ditujukan kepada selain manusia ya. Misal itu adalah terkait ilham yang ditujukan oleh Allah kepada lebah. Yaitu pada surah An-Nahl ayat yang ke-18. Jadi kalimat wahyu ini macam-macam itu ya. Jadi kalau kepada Nabi, kepada Rasul, itu wahyu itu bermakna memang wahyu. Tetapi kalimat wahyu yang ditujukan kepada selain Nabi, selain Rasul, itu namanya ilham. Lalu kemudian kalau itu ditujukan kepada binatang, maka itu naluri ya, naluri. Kayak ayat yang ke-68 dari surah An-Nahl. Saya tampilkan dulu ya, biar jenengan tambah faham. Oke. Alhamdulillah, makasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah ini ya. Wa auha rabbuk. Ini kalimatnya apa? Auha. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma
mimma ya'rishun. Wa auha, dan Allah memberikan naluri insting, wa auha, dan telah memberikan naluri insting siapa rabbuka Tuhanmu ilan nahli kepada lebah. Anit takhidhi, wahai lebah, apa itu, bikinlah minal jibali dari gunung-gunung itu, minal jibali dari gunung-gunung itu, buyutan sebagai rumah-rumahmu. Bikinlah rumah-rumah di gunung-gunung, wa minasyajari, dan dari pepohonan-pepohonan, wa mimma ya'rishun, dan dari apa yang mereka manusia bikin atau berbuat. Terkadang manusia bikin apa, sarangnya lebah itu ya, dari kotak-kotak itu, maka kemudian lebah tersebut ketika sudah terpancing yang namanya ratu lebah itu, maka kemudian mereka akan membuat rumah-rumah yang dibikin oleh manusia sebagai sarangnya. Jadi sesuai dengan kalimat ini, kejadian yang ada itu adalah sesuai dengan ayat ini. Lalu kemudian bagaimana Allah perintahkan kepada lebah itu, summa kuli, kemudian silakan wahai lebah kamu makan min kullis samarat, dari berbagai buah-buahan, fasluki subul, dia fasluki subula rabbiki dzululah, dan kemudian apa, tempuhlah subula rabbiki, yaitu jalan Tuhanmu, dzululah, yang memang dimudahkan oleh Allah. Jadi lebah itu, para jamaah sekalian, itu memiliki tarian yang eksotik sekali, dan tarian-tarian itu adalah untuk memberikan gelombang supaya dapat diikuti oleh lebah-lebah yang lainnya. Itu luar biasa. Lalu kemudian apa, yakhruju min butuniha, akan keluar mim butuniha, dari perut lebah itu apa, Pak? Syarabun mukhtalifun alwanuh, syarabun, minuman. Jadi Allah tidak menggunakan kalimat apa, alma. Jadi bukan yakhruju mim butuniha ma'un mukhtalifun, tetapi ada langsung syarabun, artinya cairan itu langsung bisa diminum. Mukhtalifun, yang beraneka ragam, berbeda-beda, alwanuhu, warnanya, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang hitam. Merah ada enggak, Pak? Hijau pun ada itu. Jadi apa, madu sing cilik-cilik itu loh, Pak, madunya tawon, madunya kanceng. Masya Allah, saya pernah minum itu, mbok kawat cuti langsung nenggen utak itu, Pak. Masya Allah. Tapi memang sehat itu. Lalu kemudian apa, fihi, di dalamnya syifa, ada syifa, obat penawar, linnasi, untuk manusia. Jadi minum madu itu sing bener iku langsung, Pak. Dia inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir. Nah, jadi tadi itu adalah berbicara tentang kalimat wahyu. Kalau itu kalimat wahyu ditujukan kepada selain Nabi, selain Rasul, itu namanya bermakna ilham. Wa idz auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada hawariyin, pengikut setianya Nabi Isa, an aminu bi, agar supaya mereka beriman, atau an aminu, berimanlah kalian wahai hawariyun, bi, kepada aku, kata Allah, wa bi rasuli, dan berimanlah kamu kepada rasulku, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka berkata, amanna, nggih, kami telah beriman. Jadi langsung ada doanya, pernyataan washhad, saksikanlah, persaksikanlah, bi annana muslimun, sesungguhnya kami
Hawariyin ini atau Hawariyun adalah muslimun, orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri. Jadi artinya seluruh para nabi, para rasul itu agamanya satu, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, para jamaah sekalian, dari 12 Hawariyin itu kemudian suatu ketika meminta sesuatu kepada Nabi Isa alaihissalam, dan itu diungkapkan oleh Allah pada ayat yang ke-112 sampai pada ayat yang ke-115. Nanti kisah ini kita kupas di pagi hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak dipun unjukaken lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم mu'minin. Idh qala, ingatlah ketika berkata siapa? Al-Hawariyun, yaitu Hawariyun, pengikut-pengikut setianya Nabi Isa. Apa kata mereka? Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Jadi Hawariyun itu mereka tidak mengatakan ya Isa, ya Isa Rabbuna, wahai Isa Tuhan kami, tidak ada ya. Tapi mereka mengatakan ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, hal yastati'u rabbuk, hal yastati'u, apakah mampu, istita'ah, apakah mampu siapa rabbuka Tuhanmu, ayyunazzila, untuk menurunkan alaina atas kami ma'idatan minas sama, ma'idah yaitu hidangan, minas sama'i dari langit. Apakah Allah itu mampu menurunkan hidangan dari langit? Coba Pak. Qala, begitu kemudian mendengar permintaan begitu, pertanyaan begitu, berkatalah Nabi Isa, ittaqullah, ojo model-model awakmu. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi Hawariyun itu begitu cerdasnya kalau bertanya itu sesuatu yang berkualitas, bukan SGIE Pak. Buat SGIE. Kalau GSI ada. Ya. Yes. Qala taqullah, berkatalah Nabi Isa, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika adalah kalian orang-orang yang beriman. Ojo gak ilok, bahasa orang Jawa, ngawur awakmu. Ojo kebacut lek njaluk-njaluk. Hendaklah kamu takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Maka kemudian mereka mengungkapkan alasan kenapa mereka tersebut itu meminta hal yang semacam itu. Qalu, mereka berkata, nuridu an nakula minha, nuridu, kami menginginkan an nakula, supaya kami dapat makan. Ya, kalau to'am itu adalah makanan, kalau nakul itu kami makan. Ya. Jadi qalu, mereka berkata, nuridu, kami menginginkan anak kula, supaya kami dapat makan minha, dari hidangan dari langit. Ya apa rasane kira-kira sing masak sapa? Ya, apa nak kebuli kaya ning ngene dalan
kono GSQ kono ya, makanya kok enak ambune ku ya karena ahli sujud ya. Nah. Lalu kemudian apa? Watatma'inna, dan supaya menjadi tenang qulubuna, hati kami. Ternyata Allah itu luar biasa maha kuasa supaya kami tenang, mantep. Kan itu tuh Pak, semuanya kan butuh bukti kan? Nah, maka siapa di antara kontestan itu yang memiliki rekam jejak bukti yang benar? Lalu kemudian apa? Wa na'lama, dan supaya kami mengetahui an qad sadaqtana, bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Jadi artinya apa ya? Tidak sekedar yakin, tapi meningkat menuju kepada ainul yakin. Ya mereka sudah beriman Mbak, tapi kemudian kepingin lebih mantap lagi dari yang tadinya tersebut itu sekedar yakin menjadi ainul yakin, dan kemudian hakul yakin gitu. Nah, maka seringkali saya gambarkan, lho wong iku wis ngerti iku telek lantung, kene telek lantung ya isik diambu. Untuk apa? Lebih meyakinkan. Kadang lihat nasi iku wis berek Pak, sudah apa? Sudah belenyek. Iku ya isik diambu itu. Jadi kepingin apa? Hakul yakin. Kelek teko esuk durung adus, marine sore arep adus ya sik jadi manusia itu kepingin ya hakul yakin. Dak cukup itu kemudian aku ndelok ya enggak ya itu Pak. Lalu kemudian apa? Di samping supaya kami mengetahui bahwa engkau telah berkata benar kepada kami, yang berikutnya wa nakuna 'alaiha minasyahidin, wa nakuna, dan supaya kami adalah minasyahidin, termasuk orang-orang yang bersaksi 'alaiha, atas kekuasaan Allah di dalam menurunkan Maidah, yaitu hidangan dari langit. Ya Allah. Kinten-kinten kalau jenengan saat itu dikasih kesempatan gimana Pak? Iku heboh iku pernyataannya itu. Dia. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini artinya apa? Terkait dengan apa ini? Nah ini saya tunjukkan. Saya mengutip dalam kitab Tafsir At-Tabari itu ya. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, berkatalah Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsana Al-Qasim haddatsana Al-Husain haddatsani Hajjaj an Lais an Ubail an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu, bahwasanya ia kana adalah ia yuhadditsu an Isa, yaitu menceritakan tentang Isa ibn Maryam, yaitu Isa putra Maryam, annahu qala li Bani Israil, bahwasanya Isa putra Maryam itu berkata kepada Bani Israil, hal lakum antasumu lillahi salasina yauman. Jadi Nabi Isa itu berkata kepada Bani Israel, apakah kalian berpuasa karena Allah salasina yauman, selama 30 hari? Summa tas'aluhu, lalu kemudian kalian tersebut itu apa namanya meminta kepadanya, lalu kemudian fayu'tikum, dia Allah itu kemudian memberikan kepada kalian mas'altum, dari apa yang kalian minta. Fa inna ajral amil, maka sesungguhnya pahala atau reward bagi orang yang beramal ala man amila lahu,
yaitu sesuai dengan apa yang dia kerjakan padanya. Artinya ujrah, ajar, pahala yang yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sesuai dengan apa? Dengan apa yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan. Jadi lek sampean ngaji ambek ngantuk-ngantuk ya enggak sekualitas dengan orang yang ngaji dengan melek itu, Pak. Orang yang ngaji dengan melek padha melek tapi sing siji nyatet, sing siji gak nyatet ya siji. Ya, berikutnya. Setelah itu kemudian fafa'alu, dan mereka mengerjakan. Summa qalu, lalu kemudian mereka berkata, ya muallimal khair. Jadi Bani Israel berkata kepada Nabi Isa itu kalimatnya, ya muallimal khair, wahai sang guru yang mengajarkan kebaikan. Muallimal khair, yang mengajarkan kebaikan. Qul talana, engkau berkata kepada kami, inna ajral amili ala man amila lahu. Sesungguhnya engkau berkata kepada kami bahwa pahala orang yang beramal itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan padanya. Wa amartana, dan engkau telah memerintahkan kepada kami an-nasuma salasina yauman, memerintahkan kepada kami supaya kami ini puasa 30 hari. Fafa'alna, kemudian kami kerjakan. Itu ya. Jadi Bani Israel puasa 30 hari dikerjakan. Fafa'alna, kami kerjakan. Walam nakun na'mal li ahadin salasina yauman illa at'amana hina nafru ta'aman. Dan adalah kami tidak walam nakun na'mal, dan kami tidak mengerjakan li ahadin untuk seseorang dia salasina yauman selama 30 hari itu illa at'amana, melainkan apa? Melainkan apa namanya? Supaya ia memberikan makan kepada kami hina nafru ta'aman, ketika kami rampung, ya, ketika kami tersebut itu rampung ta'aman di dalam menikmati makanan itu. Fahal yastati'u rabbuka ayyunzil 'alaina ma'idatan minas sama. Ketika kami sudah berpuasa selama 30 hari, maka apakah Tuhanmu itu mampu ayyunzil 'alaina ma'idatan minas sama, untuk menurunkan kepada kami yaitu hidangan dari langit? Kira-kira kami kalau minta, usai kami berpuasa 30 hari, kami kepingin makan hidangan yang belum pernah kami nikmati, hidangan yang belum pernah dinikmati oleh siapapun, apakah kira-kira Tuhanmu mampu untuk menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kemudian qala Isa, berkatalah Isa, ittaqullah, ojo aneh-aneh awak, bertakwalah kamu kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika adalah kalian tersebut itu beriman. Tapi qalu, mereka enggak lega, Pak. Nuridu an nakula minha, kami menginginkan untuk makan minha, dari hidangan dari langit itu, wa tatma'inna qulubuna, supaya menjadi tenang hati kami, wa na'lama an qad sadaqtana, dan supaya kami mengetahui bahwa apa yang kau katakan kepada kami itu adalah benar, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, supaya kami menjadi saksi atas yang semacam itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ayat di atas. Apa itu yang dimaksud Maidah? Maidah yaitu hidangan dari langit itu, hiya al khiwanu alaihi ta'am. Al khiwan itu ada apa Pak? Tempat makan bagi itu ya. Ngerti bagi ya? Ya, jadi piring besar lah itu. Jadi ada al-khiwanu alaihi ta'am, yang dalam piring yang besar atau bagi itu ada makanan. Wa dzakara ba'dhum annahum, dan kemudian sebagian mereka itu menuturkan bahwasanya mereka innama sa'alu,
innama sa'alu, sesungguhnya hanyalah mereka meminta dzalika, hal itu lihajatihim, karena keperluan mereka, hajat mereka, wa faqrihim, dan kondisi mereka yang miskin, mereka menginginkan makanan itu, Pak. Jadi jangan bayangkan Hawariyin itu orang yang penuh dengan makanan yang tersedia ketika kita ini puasa dan buka puasa, Pak. Lewat dewe ketika datang waktu buka puasa, makanannya lebih-lebih daripada di luar Ramadan. Begitu, Pak ya. Belanjanya tambah irit apa tambah beras? Biasanya katakan 50 tahu iso 100.000. Oke, berikutnya. Lalu kemudian fasa'alu, mereka minta kepada kepada Allah lewat Nabi Isa. Bahasanya, wahai Nabi Isa, tolong engkau berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan kepada kami hidangan. Fasa'alu, lalu kemudian mereka minta ayyanzil alaihim ma'idah, supaya dia Allah menurunkan kepada mereka ma'idah, hidangan, kulla yaumin, Masya Allah, setiap hari menurunkan hidangan karena kefakiran mereka, karena butuhnya mereka terhadap makanan pada saat mereka itu puasa. Berapa hari tadi, Pak? 30 hari, dimana dengan makanan itu yaqtatuna minha, mereka tersebut itu menjadi kuat, wa yataqawwuna biha 'alal ibad, dan supaya mereka itu lebih bergegas, terengginas ketika beribadah kepada Allah. Orang itu kalau terjaga makanan kan enggak lemes, Pak. Kalau orang itu kurang gizi gimana, Pak? Ya, terpengaruh, Pak. Nanti ketika tarawih rada suwe titik, gak ngerti mami, aku lemes ini, suwe dituwuk-tuwukno, dienak-enakno. Tapi orang kalau kemudian tadinya itu sudah berbuka, maka kemudian nyaman untuk ibadah, itu nyaman. Lalu kemudian apa? Qala, berkatalah Nabi Isa, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika adalah kalian orang-orang beriman. Ai fa'ajabahum al-masih, ya, Nabi Isa tersebut itu mengijabah, memenuhi keinginan mereka alaihissalam, qailan lahum ittaqullah. Lalu kemudian Nabi Isa menjawab, ya, Nabi Isa menjawab pernyataan mereka. Lalu kemudian Nabi Isa berkata kepada mereka, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tas'alu hadza, kamu jangan minta yang semacam ini, sing liyane, fa'asahu ayyakuna fitnatan lakum, karena hal itu akan bisa mendatangkan fitnah, bencana atau cobaan bagi kalian. Wa tawakkalu 'ala Allah, dan bertawakallah kamu kepada Allah fi talabir rizqi, di dalam mencari rizki, in kuntum mu'minin, jika adalah kalian orang yang beriman. Ojo aneh-aneh, wis saiki tawakal kepada Allah, nyari rizki sing bener, sing penting halal, meskipun banyak gak apa-apa. Lalu kemudian apa? Qalu, ngeten lho Nabi Isa, kata Hawariyin, nuridu an nakula minha, kami menginginkan sekali, kami tidak sekedar kepingin makannya itu, bukan kepingin hanya sekedar makan, tapi kami kepingin makan, menikmati hidangan dari langit itu kayak apa, itu ya. Kalau sekedar makanan, ya kami bisa mencari, tapi makanan yang istimewa itu kami menginginkan untuk merasakannya. Qalu nuridu an nakula minha, ai nahnu muhtajuna ilal akli minha, kami butuh, kami berhajat untuk makan daripada hidangan
hidangan dari langit itu. Wa tatma'inna qulubuna, supaya kemudian hati kami menjadi tenang. Idza syahadna, ketika kami tersebut itu menyaksikan nuzulaha, bagaimana turunnya hidangan dari langit itu, Pak. Saya dulu itu mengira bahwasanya koyok sihir itu loh, Pak. Langsung muncul. Enggak, Pak. Jadi mereka itu tidak sekedar kepingin makanan dari langit teko ini, enggak. Mereka kepingin menyaksikan, ya apa mudune ku ya apa. Itu kan luar biasa. Ya untungnya waktu itu gak ono HP, Pak. Ya. Lalu kemudian apa? Jadi idza syahadna nuzulaha rizqan, kami ingin menyaksikan proses turunnya hidangan dari langit sebagai rezeki lana untuk kami. Ya, wa na'lama an qad sadaqtana, dan supaya kami dapat mengetahui angkot sadaqtana, bahwasanya engkau telah berkata benar kepada kami wahai Nabi Isa, bahwa Allah itu maha segalanya, supaya hati kami tambah tenang, kan gitu, Pak ya. Lalu kemudian apa? Jadi ada orang tersebut itu mengatakan, jarine wong-wongku iku lho ayu, si fulan ayu, temen ta. Ya. Nyoba sik aku tak jaluk wanita itu karena liputi oleh rasa ingin tahunya itu luar biasa. Temen ta. Kok wae sing jaluk jarine, tapi akeh sing ditolak. Berarti iki gak main-main ini kan gitu ya. Ternyata kemudian dia mencoba untuk berkhidbah, alhamdulillah diterima. Begitu kemudian diterima, apa puas, Pak? Enggak, kepingin segera untuk menikah. Setelah itu kemudian begitu menikah dan kemudian dia tahu wajahnya secara jelas dan sebagainya, baru kemudian dia merasa tenang. Itu, Pak. Lalu kemudian apa? Ndiku mau. Ai wa nazdada imanan bika wa ilman bi risalatika. Jadi supaya kami ini mengetahui bahwasanya engkau itu adalah berkata benar kepada kami, supaya dengan itu menambah keimanan kami kepadamu. Kemudian wa ilman birisalatika, dan supaya menambah keilmuan kami tentang kerasulanmu. Itu begitu, Pak. Niatnya bukan ragu, Pak, bukan. Tetapi itu adalah niatnya adalah supaya tambah yakin. Sama dengan Nabi Ibrahim. Ya, coba kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim tersebut itu pingin tahu bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati, ya. Nah, pada ayat yang ke-260 Al-Baqarah. Monggo Pak, saya itu jenengan seruput, Pak. Wanget ya, enak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nah ini, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim itu berkata, Rabbi, ya Rabbku, ya Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Piye ya Allah carane? Kula kepingin ningali langsung. Qala, berkatalah Allah, awalam tu'min, apa sira ora percaya Ibrahim? Apakah kamu tidak percaya wahai Ibrahim? Qala, Nabi Ibrahim berkata, bala mboten wonten ya Allah,
saya ini percaya, beriman, walakin liyaqma'inna qalbi. Lek delok langsung itu kan tambah marem nang ngene ati. Ya, tambah tenang itu. Maka dikatakan tumaknina. Ya tumaknina itu ya gak glusuk gak tenang. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah, itu tumaknina. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Itu jenenge mutmainnah. Duduk tumaknina. Mutmainnah itu adalah orang yang tenang mestinya. Nah, oke, berikutnya. Ndiku mau. Ya Allah, hal itu aku inginkan supaya hatiku adalah lebih tenang lagi. Qala, maka kemudian Allah mengatakan gini, ya wis, fakhud arba'atan minat thair, maka ambillah 4 daripada bangsa burung, fasurhunna, setelah itu cel-celen. Apa cel-celen itu? Ya cincang-cincanglah mereka semuanya, ilaika. Summa ja'al ala kulli jabal, lalu kemudian jadikan pada tiap-tiap gunung minhunna, dari mereka 4 bangsa burung yang sudah dicincang-cincang ini, juz'an, menjadi bagian-bagian. Neng A gunung A, gunung B, gunung C, gunung D, itu sudah diublek Pak. Dari 4 itu dicampur, diublek itu apa? Ya di kira-kira saya ambil digiling 4 itu. Setelah itu kemudian dipencar-pencar, dibagi. Summa du'uhunna, silakan kamu panggil Ibrahim mereka itu. Ya Allah, bismillah, dengan nama Allah datanglah, yaktinaka, maka mereka akan datang kepadamu Ibrahim, sa'yan, dengan sa'i, dengan bergegas. Maka sa'i itu adalah usaha keras, bergegas. Wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah sesungguhnya Allah itu adalah aziz, maha perkasa, hakim, itu maha bijaksana. Kalau aziz itu dalam bahasa Jawa itu lebih diterjemahkan apa? Aziz, moho wenang. Wenang itu enggak terkalahkan. Hakim, tur wicaksono. Ya. Jadi saya tahu bahasa Jawa itu karena dulu menerjemahkan bahasa Jawa. Nah, artinya adalah Hawariyin itu bukan mereka ragu, bukan. Tadi mereka itu supaya dengan kejadian itu mereka tahu, menyaksikan, supaya bertambah tenang, bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya. Itu Pak ya, niatnya itu, duduk sing aneh-aneh. Setelah itu Pak, coba, sorry. Nah, akhirnya kemudian Nabi Isa berdoa tenan Pak, ini Pak. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Qala, berkata Isa bin Maryam, yaitu Isa putra Maryam, artinya berdoa. Jadi kalau Nabi Isa itu Tuhan, ya enggak ndonga, tapi ngasih. Ya, karena Nabi Isa itu adalah makhluk, maka dia menyatakan Allahumma ya Allah, Rabbana ya Rabb kami. Loh itu Pak, anzil, mugi panjenengan nurunaken, ngedunaken alaina ing ngatasi ingsun, maidatan, hidangan minas samai, saking langit. Rabbana, ya Tuhan kami, anzil, turunkanlah alaina, atas kami, maidatan, hidangan minas samai, dari langit, takunu lana, dimana kau jadikan peristiwa itu untuk kami aidan, sebagai hari raya, li awwalina, kepada orang awal kami, artinya orang-orang yang bersama kami, wa akhirina, dan orang-orang akhir di belakang kami, wa ayatan, dan sebagai tanda, minka, darimu ya Allah, warzuqna,
dan rizkikan kami ya Allah, berikan rizki kepada kami ya Allah. Wa anta khairur raziqin, sesungguhnya engkau itu adalah sebaik-baik pemberi rizki. Ini doa Nabi Yusuf betul-betul berdoa ini sungguh-sungguh, enggak kemudian arah-arah ke ono-ono enggak gitu Pak, serius itu berdoanya ya. Karena apa? Karena Nabi Isa tahu apa yang menjadi alasannya Hawariyin, bukan dalam rangka mengingkari Allah, bukan dalam rangka mereka nggak yakin betapa Allah itu maha kuasa, bukan Mbak, tetapi tujuannya supaya hal itu bertambah mantap keyakinannya, supaya bertambah tenang hati mereka. Tuh lek tenang itu, lek dakwah itu kan enak Mbak, paham itu ya. Oleh karena itu ketika Pak Anies itu mengungkapkan berdasarkan data, enak Pak, enak. Tapi kalau nggak punya data ya ngawur, dik songgo ngamuk, ngamuan ya, hancur negara lagi dipegang kok ngono ya. Sejak pelek wong iku ya. Takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna ya Allah, rizkikan kepada kami. Wa anta khairur raziqin, sesungguhnya engkau itu adalah pemberi rezeki. Jadi Nabi Isa itu serius doanya, serius, gak kemudian kalau ya Allah ngapunten ya Allah kula sungkan jane ya Allah, enggak, betul Pak. Karena Pak tahu alasannya itu nggak melenceng, betul ya. Lalu kemudian apa? Nah, setelah itu kemudian Allah menyatakan begini, qala Allah, berkatalah Allah, inni munazzilu, oke, tak dunne, sesungguhnya aku adalah zat yang akan menurunkan hidangan itu alaikum atas kalian. Tapi hati-hati, famay yakfur, maka barang siapa yakfur yang ingkar ba'du, setelahnya, setelah peristiwa aku turunkan hidangan dari langit, lah kok ingkar minkum dari kalian, fa inni u'adzibuhu, maka sesungguhnya aku akan menurunkan adab kepadanya, adaban dengan suatu adab, aku akan siksa dengan suatu siksaan kepadanya, la u'adzibuhu, yang dimana aku tidak pernah menyiksanya ahadan, kepada salah seorang pun minal alamin, dari orang yang ada di alam raya. Karena jalu'iku level tinggi, resikonya juga betul Pak ya. Jadi rezeki itu berbanding lurus dengan resiko. Lek kepingin oleh sing akeh kudu wani resikone gede Pak. Lah sing ngawur-ngawur aturan ditabrak teko pamane, ditabrak, kenapa? Resiko besar itu dia lakukan karena Pak kepingin oleh gede. Anak sing gak pantes ya apa carane dadi pantes. Wes ya rai gedek macam-macam itu Pak sudah. Ya. Jadi rezeki itu adalah berbanding lurus dengan resiko. Maka ketika jadi pedagang, ngapunten, jadi pedagang, resikonya besar nggak Pak? Ya. Tapi orang kalau kemudian tidak kepingin rugi, ya ojo tadi pedagang Pak. Ya. Saya kapan hari itu ketika makan di suatu tempat itu, jadi masuk di tempat itu sekitar jam 9, jam setengah 8 ya, jam 8:15 itu. Lalu kemudian masih ada prasmanan Pak, prasmanan malam itu. Kemarin ini udan deres Pak, udan deres, padahal tutupnya jam 10. Ketika kami meninggalkan itu jam 9:30 Pak. Lalu kemudian berpikir, iki opo iki makanan sing akeh durung ngamen. Itulah resiko. Bagi orang yang benar itu adalah makanannya tidak dibuang mumpung masih seger dikekno karyawan-karyawannya. Paham itu ya? Jadi dia tidak rugi.
Tapi kalau kemudian dia rodok nakal, ngapunten Pak, dienget Jadi memang kalau ingin dapat sing gede yo mancingi lek umpane cilik yo oleh ya kan gitu ya. Tapi lek umpane gede Pak, dia mancing umpane bandeng Pak, kira-kira oleh bandeng Pak. Nah, Pak Usman juga dapat Pak. Oke, berikutnya. Jadi ketika kemudian aku turunkan, tapi kemudian nanti ada orang yang ingkar setelah aku turunkan, maka aku akan berikan suatu azab kepadanya dengan suatu azab yang tidak pernah aku timpakan azab itu kepada seorang pun di Jagat Raya ini. Ngene iki Pak, lek awak dhewe iso ngepir Pak, mboten. Tapi ternyata tidak Pak. Mereka tetap kami menginginkan itu untuk diturunkan. Maka kemudian terkait dengan ini Pak, dengan siksa yang berat ini, wa qad rawa Ibnu Jarir At-Tabari itu meriwayatkan min tariqi Auf, dari jalan Auf Al-A'rabi, yaitu orang-orang Arab Badui, an Abi Al-Mughirah Al-Fawwas, dari Abul Mughirah Al-Fawwas Al-Qawwas ya. Kemudian an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr qala, ia berkata, jadi Nabi menyatakan begini Pak, inna asyaddan nasi, sesungguhnya sak nemen-nemene menungso apa azaban, siksanya. Ini menjadi pelajaran tamyiz nih. Inna asyaddan nasi, sesungguhnya sehebat-hebatnya manusia, apanya? Azaban, siksanya, yaumal qiyamah, di hari kiamat itu salah satu, ada 3 Pak. Jadi orang yang mendapatkan satu siksa yang paling hebat itu ada 3. Pertama adalah al-munafiqun, orang-orang munafik, itu diazab oleh Allah marrotain, 2 kali. Di dunia oke, di akhirat lebih nemen. Itu orang munafik Pak. Wa man kafara, dan orang yang kafir, orang yang ingkar, min ashabil maidah. Jadi orang-orang yang kala itu adalah merasakan tentang hidangan dari langit itu, tapi kafir Pak, paham ya? Yang ketiga itu adalah wa alu fir'aun, yaitu pasukan Fir'aun, di mana mereka itu dikumpulkan oleh Allah pada suatu lautan yang dalam ya, namanya Bahrul Qulzum, atau yang dikatakan Al-Bahrul Ahmar, itu Laut Merah itu. Mereka dikumpulkan di situ, mereka merasakan azab yang luar biasa. Ada 3 tadi itu, yaitu apa? Yaitu orang munafik. Yang kedua itu adalah sahibul maidah atau ashabul maidah. Yang ketiga adalah alu Fir'aun, pasukan Fir'aun dan sak Fir'aun pisan. Para jemaah sekalian, kira-kira hidangan itu isinya apa? Isinya apa ya? Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, saya itu lagi seneng demen nih tafsir At-Tabari Pak. Satu ada tafsir yang paling saya suka itu At-Tabari sama Ibnu Katsir. Ya. Kalau kemudian pembandingnya untuk enteng-entengan itu adalah Jalalain. Ya. Itu kayak mufradat itu ya. Lalu kemudian apa? Haddatsana Al-Qasim, haddatsana Al-Husain, haddatsani Hajjaj an Laits an Uqayl bin an Uqayl an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu kana yuhadditsu an Isa bin Maryam li Bani Israil. Ya, seperti tadi itu Pak. Tadi yang kita bacakan tadi. Nah, cuman ini
Coba ini ya. Qala Isa bin Maryam, berkatalah Isa putra Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Jadi ketika Nabi Isa berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allah, berkata Allah, inni munazzilu 'alaikum, aku akan menurunkan hidangan itu alaikum atas sekalian, faman yakfur ba'du, maka barang siapa yang ingkar setelahnya di antara kalian, fa inni u'adzibu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, maka aku akan memberikan azab, akan menurunkan azab di mana azab itu tidak pernah aku timpahkan kepada seorang pun di jagat raya ini. Qala, maka kemudian ia berkata, fa aqbalatil malaikatu, maka kemudian malaikat tersebut itu akbalat, yaitu menghadap ya, lalu kemudian tatiru, malaikat itu terbang. Jadi toir itu kan burung, itu terbang, karena terbang itu tatiru. Maka ada istilah tauhid itu tiyarah dia, kabar burung yang enggak jelas itu ya. Tatiru, di mana malaikat itu terbang, bima'idatin minas sama, malaikat itu terbang dengan membawa hidangan dari langit, Pak. Coba itu. Lalu kemudian ya tentunya mereka nggak tahu malaikatnya, Pak. Paham ya? Yang tahu itu adalah Nabi Isa. Jadi tatiru bima'idatin minas sama, terbang malaikat itu dengan membawa hidangan dari langit, alaiha sab'atu ahwat, pada hidangan itu sab'atu ahwat, ada 7 hud. Hud itu ikan yang besar. Jadi kalau dalam bahasa bahasa hitanuhum itu ikan-ikan, ada 7 ikan yang besar, wa sab'atu arghifah, dan 7 roti. Ya apa itu? 7 roti, dia duduk roti kene, Pak. Hatta wada'atha baina aydihim, sehingga ia meletakkan hidangan tadi itu baina aydihim, di antara kedua tangan mereka, malaikat itu. Fa'akal tangan di hadapan mereka. Jadi diletakkan hidangan itu di hadapan mereka. Fa'akala minha, lalu kemudian mereka makan dari hidangan itu. Akhirun nas, yaitu akhirun nas kama akala minha awwaluhum. Jadi kemudian mereka tersebut itu, akhir daripada manusia tersebut itu bisa memakannya ya, seperti kama akala minha awwaluhum, sebagaimana orang-orang yang awal dari mereka tersebut itu memakannya. Artinya semuanya ikut menikmati, semuanya ikut menikmati. Jadi makanan itu habis dinikmati oleh orang dari awal sampai akhir mereka, yaitu 7 ikan besar ya, mbok kaya apa ikan apa itu ya, tidak diterangkan. Hud itu ikan besar ya. Kalau as-samak itu ya ikan, Pak. Tapi kalau ikan kecil itu cenderungnya itu adalah menggunakan samak. Tapi kalau ikan besar itu cenderung Allah menggunakan kalimat hud ya. Jamaknya hud itu adalah ahwat. Kalau pakai kho, akhwat, itu para perempuan, saudara perempuan ya. Pakai kho. Ahwat pakai hak, itu adalah ikan yang besar. Ono rotine, bisa menikmati semuanya. Jadi itu isinya, Mbak. Sampai bayangkan, tapi jangan ngiler. Ya, silakan setelah itu datang ke nasi kebuli sana itu, menikmati bersama-sama di sana. Wes mari wes hidangannya dari langit. Nah ini boleh jenengan ngajarkan sama istri untuk berdoa ketika masak dengan doa ini. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin.
Demikian para rawuh yang bisa kita pelajari hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.